Hello, what's up, geng? Welcome to the Backman Channel. Di kesempatan kali ini, pembahasan saya agak beda ya. Biasanya saya bahas tentang trading forex ya, tentang cara buat setup untuk trading. Itu sekarang saya mumpung Sabtu Minggu ini libur, jadi saya ingin memutuskan hari ini membuat tentang cara trading, bukan trading lagi sih, investasi ya di kripto ya. Karena trading dengan investasi itu beda ya. Trading itu berdagang ya. Berdagang tuh ada untung dan rugi ya. Jadi kalian harus siap yang namanya rugi. Jangan mikir untung aja, itu namanya trading. Sedangkan investasi ya kalian harus yang namanya untung. Mau apapun itu kalian harus untung. Selama kalian hold itu kalian harus cari yang namanya keuntungan walaupun kecil untungnya. Misalnya kalian invest 1000, ternyata tahun ini kalian invest 1000, tahun depan dia turun 500 perak uang kalian. Nah, kalian nggak bisa jual. Kalian bisa jual nggak? Bisa, cuman kalian rugi 500 perak lagi. Cuman kalian apakah bisa lagi dapat untung? Tuh bisa kalau kalian berani menunggu lama. Berapa, nggak tahu kapan kalian nunggu itu sampai uangnya jadi 1000, jadi 2000, itu bisa investasi. Cuman kalian harus tahu investasi itu, kalian harus lihat backgroundnya apa, ini dulu pernah menghasilkan profit berapa, historinya apa. Dan investasi itu jangan asal-asal ya. Investasi itu aset ya. Investasi itu kita ngomongin aset yang berkualitas. Carilah aset yang sangat-sangat berkualitas. Itu poin pertama ya. Jangan beli koin micin. Koin micin sih menurut saya barang yang kurang berkualitas ya. Karena itu bisa mendapatkan keuntungan besar, iya, tapi bisa mendapatkan kerugian yang sangat besar. Jadi kalian jangan mikir untung ya, kalian pikir ruginya gitu ya. Dalam trading, dalam investasi itu sama-sama ada risikonya ya. Kalau trading itu jelas kalian tahu kerugiannya, kalian tahu. Jadi kalian harus punya yang namanya batas kerugian. Nah, sedangkan investasi itu kita nggak tahu kerugiannya, kita nggak punya batas kerugian dalam investasi. Kita pengennya harusnya untung. Nah, untuk melihat historinya, kita lihat kerugiannya berapa persen dalam setiap tahun dari aset itu, Ethereum, Bitcoin. Apakah setiap penurunan aset ini apakah bisa rebound kembali, gitu kalian harus paham loh. Jadi kalian nggak asal masuk ya, jangan kalian masuk koin micin baru muncul, baru misalnya launching kalian beli ya. Kalian harus tahu resikonya ini harganya bisa turun dalam, dan kita nggak tahu historinya di awal, di sebelumnya kan nggak ada karena dia baru. Nah, kita nggak tahu apakah dia bisa naik atau turun lagi. Itu ibaratnya gambling jadinya. Sedangkan kalau kita lihat aset Ethereum, Bitcoin, ini sudah aku bilang ini investasi yang sangat berkualitas ya, sangat berkualitas ya. Pokoknya kalian harus pahami dulu kalau sedang melakukan transaksi investasi ini ya. Kalian harus punya bisnis dulu, baru kalian punya baru kalian bisa investasi. Jangan kalian investasi dulu baru bisnis, jangan. Karena bisnis tuh kalian bisa dapat cuan lebih banyak ketimbang investasi. Nah, hasil cuan itu kalian invest. Begitu. Oke. Udah gitu aja. Langsung aja kita ke cara belajar, cara baca kapan kita harus beli Ethereum, kapan harus kita beli Bitcoin. Cara strategi apa sih yang harus kita pakai dalam berinvestasi. Oke, kita mulai ya. Kita buka Ethereum. Ada orang kata pepatah bilang cara investasi yang baik itu adalah beli yang murah, jual yang tinggi ya. Jual yang harga yang sudah tinggi ya, beli harga yang sudah rendah yang murah, atau diskon, jual harga yang sudah menurut kalian sudah tinggi itu ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Oke, sampai cara kapan kita harus beli aset kripto itu ya. Simpel banget ya. Yang tadi kita bahas itu adalah beli yang murah, jual yang mahal. Pas harga lagi diskon kalian beli aja. Itu. Belinya jangan asal-asal beli ya. Kalian asal beli itu kalian juga tidak berkualitas cara belinya. Belilah
secara bener-bener trading, bukan trading plan sih, plan kalian untuk beli itu kalian harus punya ya plan, karena investasi ini supaya kalian dapat maksimal itu kalian harus punya yang namanya planning untuk membeli aset yang bener-bener harganya ini pas banget gitu. Oke, kita mulai dari lihat dari ini. Kalau kita beli tahun 2015 itu Ethereum, harga ini naik ya, kita berharap harga ini naik karena investasi itu kita harapkan harga yang kita beli, aset yang kita beli itu naik ya. Nah, menurut kalian kalau udah naiknya sampai 3 sampai segini lah, sampai 200%, 1700%, 7000%, itu kalian take profit enggak? Ya take profit. Apakah kalian rugi jual segitu? Ya nggak rugi, tapi harga ini terus naik terus. Apakah kalian kehilangan momen? Momen tuh pasti ada, cuman kalian ketinggalan momen. Nah, itu. Nah, kalau kalian beli lagi di sini, ya, kalian dapat duit lagi, tapi apakah bisa rugi? Bisa rugi. Nah, untuk supaya kalian mengatasi kerugian itu apa? Kalau kalian beli di sini, kalian harus punya yang namanya resiko ketika kalian beli aset ya, beli aset untuk jadikan investasi ya. Nah, kalau kalian beli di tahun tahun berapa nih? 2018 kalian beli. Tapi kalian jangan beli semua dalam modal kalian itu ya. Kalau kalian modal kalian beli semua di aset Ethereum ini di tahun 2018, mungkin tahun 2019 kalian udah rugi berapa persen? Berapa persen turunnya itu? Ada sekitar hampir 70-an% lebih nih. Nah, itu kan kalian rugi 2019. Nah, ketika harga 2019 ini kan lagi turun nih. Nah, harusnya kan konsep investasi itu kalian beli harga murah, jual harga mahal. Nah, kita nggak tahu harga 19 juta ini apakah murah atau mahal, kan kita nggak tahu. Jadi kita kalau mau masuk, kita harus punya yang namanya dana cadangan gitu. Jangan semua kalian masukin gitu. Itu salah satu untuk berinvestasi dalam aset apapun itu, saham mau kripto ya. Nah, kalian kalau udah merasa ini harganya udah paling rendah, nah, kalian beli aja. Nah, kalian tunggu aja lagi setahun. Contoh, tahun 2020 kalian udah profit, 2021 udah balik modal ya. Dan awalnya tahun 2016 kalian beli itu sudah profit. Jadi begitulah cara kerja investasi itu ya. Jadi harus untung ya, memang harus untung, bukan nggak berani rugi. Memang cara kerja investasi itu kalian tuh harus untung. Cara harus untungnya jangan tamak dulu. Kalian harus punya yang namanya batas pembelian ya. Supaya kalau harga turun kalian bisa beli harga yang paling murah gitu. Modal kalian harus tetap punya ya dalam investasi. Ya, kita mulai, kita iseng-iseng aja. Kita iseng-iseng cara membeli Ethereum. Oke. Saya buka market di daily aja lah. Nah, cara mengetahui harga ini kita wajib beli atau tidak. Caranya itu kita backtest. Backtest tuh penting banget. Di mana-mana backtest tuh sangat berguna dalam sebuah melakukan transaksi. Atau kita harus mau ngecek gimana sih perkembangannya kalau kita beli gitu. Nah, contoh kayak kalau kita beli, kita cek dulu penurunannya misalnya 50%. Oke. Kedua, lihat penurunannya 21. Oke, penurunannya 26. Penurunannya 30. Penurunannya. Kita lihat dulu penurunannya 40. 50. Berarti 50-nya sudah dua kali. Sedangkan 20%-nya sudah 2 kali juga ya. 60 ya. 50 udah 3 kali 50-nya. Ya. 50-nya udah lebih nih, tapi kita lihat dulu. 70 ya. 90. 60, 70. Nah, kita lihat dulu sini. Nah, penurunannya. Cari angka yang sering muncul ya. Nah, 70.
Nah, dari sekian rata-rata saya lihat dari awal sampai sekarang kita dapat angka 60, 70, 50, 60, 70, 30 juga banyak sih. Cuman kebanyak lebih impact harganya itu di sekitar 60, 70, 60, 70, 60, 70. Jadi kalian harus tahu, paham betul. Berarti 60, 70, 90 pun pernah juga. Berarti kalian harus ambil rata-ratanya. Rata-ratanya apa? Rata-ratanya. Berarti rata-ratanya kalian harus beli harga ketika penurunannya 80% di Ethereum ini. Simpel kan? Nah, caranya kita lihat aja dulu nih contoh. Ini penurunannya 80%. Ketika harga turun 80%, kalian beli aja. Belinya jangan semua modal ya. Kalian belinya dari modal kalian ya 20% dari modal. Dari 1 juta kalian beli 200.000. Ya udah. Kemudian kalian profit berapa ini? 100% lebih nih, 130%. Kan lumayan. Jadi 400 lebih. Nah, kalau kalian mau jual dari tahun berapa ini? Tanggal 20 Juni ya 2022 sampai April, Juni sampai 2023. Ini hampir setahun, mendekati setahun ya. Kalian investasi selama setahun itu kalian udah dapat untung ya. Tapi kalian belinya benar-benar harga benar-benar turun. Jangan jangan kalian beli harga-harganya pas naik seperti ini. Harganya lagi naik itu jangan beli. Mau investasi pas harganya lagi melaju naik itu jangan beli. Cari harga penurunannya. Begitu ya. Kayak 50% kalian beli ya, boleh beli. Tapi kalian targetnya berapa 60%, 100% begitu. Nah, contoh kalau kalian pakai trading investasi, misalnya harga penurunannya sekarang 50%. Kalian masuk 200.000 di sini. Saya coret aja. Harga naik sini. Nah, kalian sudah untung ini 200. Nah, tapi target kalian tuh pengennya jadi ini kan untung 50 nih, 60-an ya. Nah, kalian udah untung kan. Tapi kalian targetnya adalah 100% ya. Ya nggak masalah. Karena kalian baru berapa bulan nih, dari Januari sampai April. Berarti baru 3 bulan, 4 bulanan. Berarti 4 bulan nih menurut saya belum cukup. Nah, kalian udah beli nih modal kalian udah di sini. Ternyata harganya turun. Ya udah. Kita hitung dulu, kita lihat hitungnya dari sini. Oh, penurunannya sampai 80 tidak. Kalau sampai 80 baru kalian beli. Kalau harganya tidak sampai 80 jangan beli. Nah, harga sampai 80. Nah, kalian beli. Ini 200.000 penurunannya udah jadi berapa udah nih penurunannya. Contoh. Kalian beli di sini terus kita cari. Berarti uang kalian udah jadi 100, dari 200.000 jadi 100 nih di sini harganya. Tapi kalian masuknya sekarang bukan 200.000 lagi. Kalian masih punya modal. Modalnya 800 kan. 800-nya kalian masukin berapa persen? 50%. Berarti uang kalian masukin 50% itu sekitar 400.000. Berarti kalian total masukin modal yang di awal 1 juta itu kalian sudah jadi 4 tambah 2 600.000. 600. Sekarang kalian tarik sekarang. Ini berapa persen? Berarti 400, 800. 800 tambah 200. 800 tambah 200 jadinya 1 juta. 1 juta. Jadi 1 juta sama ditambah lagi dengan modal sisa modal tadi 1 juta dikurangi 600 jadi 1.400.000. Jadi untung kalian itu adalah 400.000. Begitu. Ya. 400.000 dari modal ya. Ini gitu lah investasi begitu caranya. Kalian udah untung 400. Walaupun kalian di awal belinya di sini, walaupun harganya belum nyampe, tapi kalian sudah beli di bawah lagi dengan modalnya dengan dana yang besar begitu. Ya, dana yang besar. Ini cukup simpel cara belinya, investasi itu cukup simpel ya. Beli pas harga paling murah, diskon itu aja, nggak usah mikir panjang, nggak usah mikir chart trading kayak trend line itu nggak perlu. Kalau investasi itu nggak perlu pakai technical analysis, itu nggak perlu ya. Cukup kalian lihat persentase penurunan saja ya untuk investasi. Kalau trading baru kalian pakai. Trading itu bisnis, karena bisnis itu butuh yang namanya momen kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, kapan melakukan kalau salah analisa kita ruginya berapa gitu. Kalau investasi kita
jangan rugi, kita harus untung gitu konsepnya. Makanya kalau investasi bawa ke trading tuh salah mindsetnya nanti. Kalau trading ya trading mindsetnya beda, investasi ya beda lagi mindsetnya gitu, jangan dicampur. Contoh nih Ethereum begini ya, benar, sama juga kayak begini nih. Nah, 50 kalau kalian belinya tadi kemarin misalnya pas penurunannya ini, contoh ya di sini berapa ya, 50%, ini 50% kalian beli juga, kalian udah profit tuh. Kalian pengen targetnya 100 ya, udah lebih nih 170, masa kalian nggak jual? Itu namanya trade, investasi ya, memang investasi itu jangkanya agak lama itu dijual gitu. Kalau tapi ini kan contoh 1 juta, tapi kalau modal kalian 100 juta, ini lumayan 200 juta dapat duit. Begitu. Selama ini 1 tahun 200 juta, jadi 400 juta uangnya kan lumayan. Begitu investasi. Semua apapun tuh asetnya. Kita jangan kan Ethereum, kita coba yang lain. Kita cari yang lain. Misalnya kita BNB lah. BNB setiap tahun. Ini chartnya kecil ya, 16.000 tahun 2018 sampai 200.000 2020, sekarang sampai 7 juta. Nah, kalau kita nabung 200.000 sampai 7 juta tuh kan ya investasinya kan kita udah untung ini. Nah, sekarang harga ini kalau kita beli di harga 9 juta, tiba-tiba dia turun. Berarti kita harus punya yang namanya planning beli lagi. Jangan pas dia turun 9, baru kita beli 9 juta, pas baru turun 5 juta kalian beli lagi. Jangan. Kalian harus punya yang namanya planning dulu. Planning berapa persen sih kita harus beli supaya berkualitas. Kita averaging namanya. Averaging tuh memang pembelian spotnya begitu. Sangat itu contoh kita buka BNB. Nah, di BNB kita lihat daily. Nah, lihat aja dulu. Kita mulainya dari sini. Pas harga lagi naik itu jangan kalian beli, ya. Kalian beli pas harganya mau turun, sudah turun ya. Contoh, ini harga turun, kita uji dulu 70%. Oke. Kemudian 75%. Oke. Kalau kita total semuanya berapa persen? 80%. Oke. Berarti kita asumsi ini 80%. Ya. 70%, 80% juga. Ya, kita ambil di sini aja lah. 70. Kemudian kita tarik lagi sampai sini 80. Oh, berarti 80 nih. Kita ambil 80 aja ya. 80. Kemudian ini berapa? Hampir 70. Oke. 70. Oke, ini 71. Nah, 71. Nah, ini contoh ya. Nah, oke, kita dapat. Saya sudah menganalisa dari tahun 2017 sampai sekarang 2003. Nah, apakah kita bagus beli BNB sekarang? Menurut saya sih bagus. Kenapa? Karena ini contoh, ini 80% penurunannya naik ya. Terus 80% penurunannya naik lagi. Ini 70% dia naik juga, tapi naiknya tidak melewati higher high ini ya. Ya, anggap aja kita ambil 80% di sini. Nah, jadi kita beli ya. Beli BNB itu di 82% penurunannya, baru kita beli. Begitu. Kalau bisa beli di situ, karena historinya di awal 80% tuh banyak. Ini datanya udah jelas. 80% penurunan itu naikannya sudah ada. Masa 80% penurunan sini juga nggak mau naik? Nah, alasan kenapa saya bilang ini bagus untuk naik 80%, karena kalau kita pakai supply and demand, ini juga ada demandnya. Jadi kita kalau tarik masuk ke 80 bisa lah. Nah, ini masuk akal ini loh. Ini berkualitas. Kita bahas kenapa kita harus punya planning untuk pembelian. Nah, contoh kalau kalian takut kehilangan momen, seandainya ini 70%
sekarang atau nggak sekarang nih 60% nih sekarang, kalau kalian beli apakah kalian akan untung atau rugi? Nah, itu jawabannya bisa kalian tahu dengan data yang kita uji ya. Contoh, kalau kalian beli di sini, saya coret aja ya. Sekarang kalian beli di sini. Ini ada dua jawaban. Kalian bisa untung, kalian bisa rugi ya. Kalau untung, kalian syukur ya, syukur. Tapi kalau rugi, nah ruginya ini kalian pikirkan ruginya. Ruginya karena investasi itu harus untung, dan dia sampai kapanpun kapanpun ya kalian hold, dia nggak akan berubah aset kalian ya. Aset kalian 10 ya 10 itu. Cuman kalian pinter-pinter kapan jualnya ya, kapan belinya. Nah, kalau kalian mau beli sekarang ya nggak masalah. Nanti kalaupun dia turun, saya sarankan kalian beli harga itu di sini 82% ya, karena di data yang sempat kita cek 83 82 83, kebanyakan 83 sih ya, kita belinya 80 lah, 80 atau 82 lah, 81 juga bisa. Berarti kita belinya di sini dan belinya di sini, begitu itu ya. Kalau dia turun misalnya turun misalnya, kita lihat ini misalnya harga turun paling enggak dia 90% turunnya ya. Kalau 90% turunnya, aset kalian dari 80 ke 90 kan, kalian penurunannya kan 10%. Itu jangan beli lagi, biarkan aja. Nanti kalau kalian benar sampai 90, ya naiknya paling enggak berapa? 100 atau 200, 300. Ini kelihatan, ini contoh kayak ini, misalnya 80% kalian beli. Ya, kenaikannya berapa sih naik biasanya? Nih, ini naiknya sampai 800%. Terus ini naiknya sampai 10.000%. Masa naiknya 200%, 100%? Ya paling enggak ya segini dah. Nah, 900%, 800 lah kita ambil. 800. Nah, begitu teman-teman. Kalau kita ambil di sini, untung kita berapa? Ya 100% dapat. Begitu teman-teman. Ya, caranya begitu. Pintar-pintar kalian masuk ya. Nah, jadi kapan bagus untuk beli BNB? Ya, kalian bisa beli ini 2 kali ya. Sekarang beli, kedua kalian beli di harga 108 atau 120. Nah, belinya ini modal kalian tuh harus ada lagi satu. Kalian punya ketahanan modal lagi satu. Kalian cukup bisa 3 kali pembelian dalam investasi itu ya. Jangan semua modal kalian masukin, tapi kalian belinya cicil ya. Kalian cicil pertama di sini, terus kalau harganya turun lagi sampai 80, totalnya sampai 80%, itu baru kalian masuk. Misalnya turun lagi, jangan dulu beli. Kita lihat dulu chart yang paling pernah terendah tuh berapa. Ini 90% belum pernah sih BNB turunnya. Kalau beneran 90%, jangan dulu beli. Kalau sampai 100% kan berarti investasinya ini udah jelek BNB itu ya, udah benar-benar tidak recommend lagi. Nggak ada ya. Kalau kapan sih kita lihat BNB itu sampai 100% penurunannya, kan tidak mungkin ya. Kalau benar mungkin, ini sudah asetnya sudah jelek ya, udah nggak bagus itu sampai 100% loh. Ini kan rugi bener kita, begitu, minus kita udah gitu. Oke, gitu aja sih. Dan ini baru BNB, agak lama mungkin saya bahas. Coba kita Ripple, XRP. Nah, XRP, kita lihat XRP ini, kita lihat dari tahun 2014, dari harganya nggak nyampe 1000 perak, sekarang udah jadi 32.000. Tuh turun. Oke, jangan kalian lihat profitnya, kalian lihat koreksinya aja. Setiap investasi itu jangan lihat profitnya, tapi koreksinya ya. Koreksinya kalian lihat. Oke, kita lihat XRP. Oke, kita buka daily ya. Investasi itu mainnya di daily, bukan di harian, atau maksudnya bukan harian sih. 1 jam. Jangan lihat di 1 jam, 2 jam. Kalian lihatnya trennya besar ya. Investasi itu begitu. Oke, contoh. Ini kita lihat XRP
penurunannya kita lihat di sini 80%, kita beli nggak? Kalau penurunannya 90% sempat, terus ini penurunannya 80%. Oke. Di sini harga tuh dari atas ke bawah 80%. Oke, dia ada impact naik sampai 200%. Oke, kita terima. Kita lanjut. Ini 60%. Oke, lanjut. 60%. Lanjut, kita cek lagi. 60%. Oke, lanjut, kita cek lagi. 30. Oke. 70. Oke, kita lihat lagi. 72. Oke. 79. Nah, kalian sudah tahu rata-ratanya. Rata-rata kalian hitung. Misalnya ini 80. Ini 60. Ini sampai mana? Sampai sini ya, 60. Oke, sini 60 lagi. Sini 30. 70. 70. 70. Berarti 777 666 kita rata-ratakan sekitar 765%. Atau ya 69, hampir 70 juga sih kalau kita rata-ratakan. Kita rata-ratakan nih semua mereka nih. Kita ratakan harga ini penurunannya sekitar 65% lah. Nah, kalau kita udah tahu penurunan 65%, kita cara belinya gampang banget. XRP ini kita lihat penurunan dari atas ke bawah itu sampai 80% ya. Ini 90%, ini 80%. Jadi apakah bisa kemungkinan ke 90%? Bisa jadi ya. Karena data dulunya sempat 90%. Jadi kemungkinan dia harga bisa turun ke 90%. Jadi dia bisa ke sini ke 0,11879 itu bisa. Kenapa? Ini data yang terakhir juga sempat pernah sampai di situ. Penurunannya 93%. Jadi penurunan yang kedua ini apakah bisa? Ya bisa. Karena baru keluarnya satu, ya. Nah, tapi kalau kalian mau beli sekarang, kalau kita main internal sini ada 60, 70, 70, berarti kita cek di sini penurunannya. Ah, ini 50 penurunannya. Jadi kita beli nggak? Ya jangan beli. Kalau kalian beli sekarang, ini harga bisa turun. Nah, kita beli di pas harga, nah di 70. Nah, 70 bisa. Nah, ini 70 bisa. 69, 70 tuh bisa kalian beli. Nah, tapi kalau kalian takut ketinggalan, kalian beli aja di sini dulu pertama. Modal awal 1 juta, kalian belinya 200.000. Ya, nanti kalau harganya sudah turun di sini sampai di 70, baru kalian beli. Nah, kalau dia turun lagi, hitungan di sini kalian ambilnya. 93. Nah, kalian beli di harga 0,13. Udah, berarti pembelian kalian sudah 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini kalian tahan nih, kalian hold sampai harganya naik. Simple. Begitu. Tapi sekarang kalian mau beli boleh. Cuman jangan beli lagi kalau harganya turun baru sampai di 0,3, 0,4. Ini jangan kalian beli di area sini, jangan. Ini nggak bagus. Kalian harus beli Ripple ini yang berkualitas gitu, dengan modal yang ideal ya. Investasi itu modalnya ya harus bisa, kalau bisa besar ya. Kalau kecil ya nggak dapat apa, sedikit, mending kalian bisnis saja gitu. Oke, ini udah agak hampir setengah jam ya, 28 menit saya bahas ya. Oke, cara untuk cara untuk investasi di kripto itu begitu ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian. Dan oke, selamat pagi.